salah satu restoran Indonesia terbaik lah di Perth. Nomor satu bisa dikatakan. Dan seperti saya bilang harganya rata-rata $20 lah. Ini tentu saja rujak cingurnya. Dan yang luar biasa ini lihat nih. Tahu telurnya, wow, penampilannya ini lihat nih. Saya bisa bilang ini tahu telur enak, bahkan mengalahkan yang di Indonesia. Dan sebagai anak penjual rujak cingur, saya bilang ini nggak kalah. Gede temen jalan dan jajan. Siang ini saya kok kangen banget makan rujak cingur ya. Apa perlu terbang ke Surabaya? Nggak perlulah, karena di sini ada restoran yang menyajikan rujak cingur. Kemana kita pergi dan apakah rujaknya otentik rasanya? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari Jalan Jajan Ngopi. Hari ini hari Jumat, hampir jam 12. But sudah mulai lebih dingin karena sebentar lagi kita akan memasuki winter ya, mulai Juni nanti. Suhu saat ini 16 derajat. Sudah mulai ya, kalau pagi harus berselimut tebal, tapi tetap kita nikmati. Kita akan makan siang, lebih tepatnya saya kepengen sekali rujak cingur ya. Jadi kita akan ke restoran namanya Batavia Corner di Victoria Park. Restoran ini salah satu atau mungkin memang restoran Indonesia tertua yang masih ada saat ini. Sudah 28 tahun. Luar biasa ya. Ada yang lain-lain yang mungkin seumur dengan Batavia Corner, tapi udah nggak ada. Yang saya ingat ada Indonesia Indah, lalu ada Manise, keduanya udah tutup. Nah, yang masih bertahan saat ini adalah Batavia Corner. Dan boleh katakan Batavia Corner ini salah satu restoran Indonesia terbaik lah di Perth. Nomor satu bisa dikatakan. Dari sisi apa? Yang pertama adalah eksistensinya ya, yang udah nggak terkalahkan. Banyak restoran Indonesia tumbuh dan tumbang, tapi Batavia Corner bisa bertahan 28 tahun. Dan makanannya rata-rata enak, harganya juga bersahabat, lokasinya strategis, dan tempatnya juga nyaman ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi cukup. Banyak restoran Indonesia yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar, tapi Batavia Corner cukup enak untuk membawa tamu, untuk makan malam, makan siang bersama keluarga. Jadi boleh katakan Batavia Corner masih nomor satu lah. Dan ini juga hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman ya. Kalau ditanya apa sih restoran Indonesia di sini yang nomor satu, apa yang paling recommended apa, kebanyakan akan ngomong Batavia Corner. Bukan berarti restoran-restoran yang lain tidak sebaik Batavia Corner. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keunggulan, tapi secara overall kalau kita
ngomong seperti yang saya jelaskan tadi, Batavia Corner masih unggul. Dan memang makanannya memang otentik, termasuk rujak cingurnya. Ya, yang saya dengar petisnya itu dibawa dari Surabaya. Batavia Corner juga terkenal dengan soto ambengannya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa di depan tokonya itu ada tulisan besar soto ambengan, ya, dan bumbunya juga otentik, konon dari Surabaya juga. Dan menu yang lain yang tidak boleh terlewatkan adalah bakwan gorengnya. Wah, nggak ada lawan. Kemudian juga tahu telur. Wah, enak banget. Jadi rata-rata memang enak. Salah satu kelebihan juga Batavia Corner itu adalah saat ini mereka juga menjual produk-produk makanan dalam kemasan dari Indonesia. Nanti kita akan lihat ya seperti apa ya. Dan yang hebatnya lagi, karena sekarang sudah dikelola oleh generasi kedua. Nah, jadi sudah 28 tahun dan sudah generasi kedua. Pada video berikutnya nanti kita akan ngobrol dengan penerus atau generasi kedua dari Batavia Corner, bagaimana dia bisa membuat Batavia Corner ini survive di tengah gempuran restoran Indonesia di Perth yang luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan ini saja, paling tidak ada 3 restoran baru yang muncul ya. Salah satunya juga di jalan yang sama dengan Batavia Corner di Albany Highway di Victoria Park. Kita sudah dekat nih, kita sudah memasuki area Victoria Park di Albany Highway yang saya pernah sharing juga. Di sini memang pusatnya makanan, pusatnya restoran ya. Banyak sekali pilihan dan restoran Indonesia pun juga ada beberapa. Di sebelah Batavia Corner itu ada Bintang Cafe yang pernah kita tampilkan juga. Kita pernah tayangkan, saya pernah ngobrol dengan pemiliknya yang luar biasa. Udah 25 tahun mungkin, jadi sedikit lebih muda dari Batavia Corner. Kalau ke Perth, jangan lupa ke Victoria Park karena pilihannya banyak sekali ya. Jadi ini sebentar lagi Batavia Corner ada di depan kita. Dia ada di pojokan sebelah kanan kita. Nah, itu ada Batavia Corner. Kelihatan warna coklat, ada tulisan soto ambengan. Wah, inilah dia di pojok ini ya. Kita cari parkir dulu. Ini suasana di sekitarnya ya, parkir cukup banyak di sampingnya, di depannya juga ada. Ini posisinya di pojokan. Nah, ini ada, bahkan ada gambar karikatur atau wayang ya. Tuh, ada bagong, ada gareng. Wah, menarik ya. Ada area outdoornya juga. Ini
Lokasinya di sini di sekitar sini banyak restoran-restoran. Yuk kita masuk yuk. Nah, ini suasananya masih mulai makan siang, jadi belum terlalu ramai. Yang pasti ada teh sama air gratis. Ini ada minuman-minumannya. Ada frozen juga nih, bumbu pecel, risoles, tape singkong, ada tempe, dan lain-lain. Oh, ada melinjo juga. Dan ini mereknya semua Batavia Corner ya. Mereka udah memproduksi barang-barang seperti ini. Kebanyakan merek mereka. Ya, lengkap nih. Ada steak balado, ada cheese steak, ada jengkol pedas, ada emping manis. Nih segala macam minuman, temulawak, ada ginger. Nah ini tolak angin juga ada, teh kopek ada, ya, jengkol, sekali lagi. Ada kerupuk berbagai macam, bisa kalap ya di sini. Ada bakpo, ada arem-arem, ada pandan chiffon cake, ada martabak, ada kue lapis, waduh, teri kacang, ada kue pukis. Aduh, bisa tambah berapa kilo nih? Dan semuanya menarik, jadi benar-benar luar biasa ya. Itu bakwan gorengnya yang terkenal ya. Ini ada berbagai macam sambal juga tuh, ikan roa, hijau padang, kecombrang ya, cumi asin, bawang, sambal petir, dan semuanya mereknya Batavia Corner. Menunya banyak sekali ya. Aduh, bisa di Google juga lah nanti ya. Beberapa sudah saya sebutkan tadi kan. Dan yang pasti harganya itu sangat bersahabat ya. Rata-rata di bawah 20 ya. Kalau kita lihat kelompoknya ada chicken and duck, itu ada soto dan segala macam ya, ada beef and lamb. Ini yang lain nih, ada nasi sambal mercon, ada nasi rawon, rujak cingur, dan tentu saja nasi goreng, ya, ada mie, ada combination rice, wah banyak dah, bisa kalap. Dan seperti saya bilang harganya rata-rata $20 lah, kecuali ikan bakar Bali ini yang $40. Dan saya hari ini pesen beberapa menu, mudah-mudahan bisa menghabiskan. Ada rujak cingur, ada bakso goreng ya, namanya bakso bukan bakwan goreng ya. Ada juga saya pesen tahu telur, nanti kalau enggak bisa dibawa pulang. Dan totalnya $38.37. Menurut saya sangat reasonable harganya. Mulai ngantri ya. Ini menunya ya, kalau saya hitung ya, lebih dari 60. Luar biasa. Ini mungkin salah satu restoran dengan menu terbanyak ya di sini. Belum termasuk minumannya ya. Pesanan saya udah datang, nih bakso gorengnya, wah menarik ya. Terus ini tentu saja rujak cingurnya, dan yang luar biasa ini lihat nih, tahu telurnya, wow, penampilannya ini lihat nih, ya.
Kita akan lihat rujak cingurnya isinya apa aja ini. Ya, ada timun, ada kecambah ya. Ada apa lagi? Ada lontongnya ya. Ada tempe tentu saja ya. Dan ini jadi kalau di sini nih lebih tepatnya kikil ya, karena cingur nggak ada, jadi dia ganti kikil. Cukup lengkap tapi ya, dan bisa mengobati rindu. Tuh, warnanya juga meyakinkan ya. Kita akan nikmati, coba kayak apa ini. Campur-campur dulu ya, biar mantap. Kita akan coba ini dulu ya, bakso gorengnya. Mungkin saya nggak akan menghabiskan semua ya, tentu saja ya. Wah, kalau habiskan semua bisa meledak nih. Nah, kita coba baksonya. Seperti biasa, tetap enak. Dan lihat nih, dalamnya nggak kopong. Satu porsi isi 2. Kita teruskan dengan tahu telur ya. Tuh, lihat nih, crispy-nya ini. Nah, ini harus di minyak yang panas sekali kayaknya ya, bikinnya ya. Kita makan di tempat ini aja supaya sisanya bisa dibawa pulang. Wah, keras banget nih, bumbunya terasa banget, petisnya. Kriuk. Wow, saya bisa bilang ini tahu telur enak, bahkan mengalahkan yang di Indonesia. Dua makanan udah kita coba dan wah, mantap. Sekarang kita akan coba primadonanya nih, rujak cingurnya. Makan kerupuknya dulu. Bumbunya mantap, kombinasi petis dan kacangnya pas. Mungkin teman-teman belum tahu ya, bahwa saya itu dibesarkan dari keluarga yang punya restoran rujak di Madiun, rujak cingur Mak Surip. Nanti akhir Mei saya akan ke Madiun. Kita akan tampilkan, akan tayangkan ya tentang rujak cingur Mak Surip. Dan sebagai anak penjual rujak cingur, saya bilang ini nggak kalah rujak cingur di Perth ini. Bisa lah disandingkan dengan rujak cingur di Surabaya ataupun Madiun. Luar biasa. Kalau ke Perth dan kangen makanan Indonesia yang lengkap, ke Batavia Corner. Ludes, bumbunya kita habiskan. Dan jangan lupa ikutin video berikutnya tentang perbincangan dengan generasi kedua dari Batavia Corner. Kita akan ungkap bagaimana rahasia sehingga bisa sukses di Perth, restoran Indonesia tertua yang sudah sampai ke generasi kedua.